Kalau kita membicarakan film Batman, mungkin kita langsung teringat satu hal, yaitu adalah Batman salah satu franchise superhero yang berkali-kali mendobrak standar film superhero. Tapi pernah tahu nggak sih, ternyata ada suatu masa ketika franchise Batman hampir kehilangan semuanya. Masa ketika Batman berubah dari sosok yang gelap dan ikonik menjadi sesuatu yang membuat para penggemarnya terus bertanya, sebenarnya Batman ini mau dibawa kemana? Dan yang lebih menarik, masalah ini tidak berhenti pada satu film saja. Ada perubahan besar, ada film yang dianggap terlalu jauh dari sumber materinya, ada proyek yang akhirnya dibatalkan, dan setelah itu Batman menghilang dari layar lebar selama bertahun-tahun, sampai akhirnya seseorang datang dan memutuskan membangun Batman dari awal lagi. Inilah kisah Batman di era Joel Schumacher dan akhirnya lahir kembali bersama Christopher Nolan. Batman Forever. Setelah Batman Returns terjadi perubahan besar yang dimana Tim Burton tidak lagi menjadi sutradara utama franchise Batman. Michael Keaton juga memutuskan untuk tidak kembali sebagai Batman dan Warner Bros membawa Joel Schumacher dan Val Kilmer memberikan arah baru. Hasilnya Batman Forever lahir. Film ini benar-benar terasa seperti perubahan generasi. Gotham yang sebelumnya gelap dan gothic menjadi jauh lebih berwarna dan dipenuhi neon yang memenuhi kota-kotanya. Desain set menjadi jauh lebih besar, Batman menjadi lebih flamboyan, dan desain villain seperti Riddler dan Two-Face dibuat jauh lebih teatrikal. Schumacher sendiri mengambil inspirasi dari sisi komik Batman yang lebih colorful dan termasuk juga di era Dick Sprang dan pengaruh serial televisi Batman tahun 1966-an. Tapi menariknya, Batman Forever tidak sepenuhnya meninggalkan Batman sebelumnya. Karena di balik warna itu, film ini masih punya Bruce Wayne yang sedang berhadapan dengan trauma masa kecilnya, dan Val Kilmer memberikan Batman yang lebih introspektif. Bruce Wayne mulai bertanya apakah dia ingin terus menjadi Batman, dan kemudian muncul Dick Grayson, seorang anak yang kehilangan keluarga dan ingin balas dendam. Bruce melihat dirinya sendiri di dalam Dick, dan Batman Forever sebenarnya berada di tengah-tengah. Ia ingin menjadi Batman yang lebih ringan dan mudah diakses, tapi juga ingin membawa trauma psikologis dari era Burton. Dan respon terhadap film ini campur aduk. Kritikus menganggap film ini berisik dan tonalitasnya terlalu berbeda dari film sebelumnya yang sukses secara komersial yang menghasilkan 336 USD juta worldwide. Nah, bagi studio, angka tersebut berbicara sangat keras. Batman ternyata bisa menghasilkan uang dengan arah yang baru, dan Warner Bros. Ingin lebih banyak. Batman and Robin. 2 tahun kemudian lahirlah Batman and Robin, dan kalau Batman Forever masih mencoba menyeimbangkan dua sisi Batman, Batman and Robin mendorong sisi colorful terlalu jauh lagi. Val Kilmer digantikan oleh George Clooney. Robin mendapatkan porsi yang lebih besar dan Batgirl diperkenalkan. Mr. Freeze dan Poison Ivy menjadi pusat konflik dalam film ini, dan hampir semua elemen yang dianggap campy dari Batman Forever dibesarkan lagi dalam film ini. Masalahnya adalah kali ini penonton tidak menerima dengan cara yang sama dari film sebelumnya. Film ini memang menghasilkan sekitar 238 juta worldwide US dollar, tetapi respon terhadapnya sangat buruk dibandingkan ekspektasi franchise yang sebesar Batman. Kritik utama bukan dari hanya soal kostum. Film ini dianggap terlalu berisik, terlalu menjual sisi mainan dan merchandising, dan terlalu jauh dari keseriusan yang dianggap orang terlalu menarik untuk seorang Batman. Bahkan George Schumacher sendiri kemudian mengakui bahwa film kelima yang direncanakannya akan dibuat jauh lebih gelap. Tapi sesuatu yang lebih ironisnya, karena Batman and Robin yang sedang dibuat, Warner Bros. Sebenarnya sudah cukup percaya kepada George Schumacher untuk merencanakan film berikutnya. Artinya satu titik studio benar-benar mengira era Schumacher ini masih bisa terus berjalan, sampai pada akhirnya respon Batman and Robin mengubah semuanya. Reaksi terhadap Batman and Robin yang mengubah segalanya, dan disinilah franchise mulai kehilangan arah. Film kelima sebenarnya sudah masuk dalam tahap pengembangan. Warner Bros. Menginginkan Schumacher kembali, tetapi Akiva Goldsman yang menulis 2 film sebelumnya tidak kembali menulis. Kemudian Mark Protasevich direkrut untuk mengembangkan film baru tersebut. Target rilisnya bahkan sempat direncanakan tahun 1999, tapi kemudian timbul pertanyaan besar. Kalau film berikutnya tetap dibuat seperti 2 film Schumacher sebelumnya, apakah Batman masih punya masa depan? Dan justru disinilah konsep Batman Unchained menjadi menarik, karena film ini ingin melakukan sesuatu yang hampir berlawanan dengan Batman and Robin sebelumnya. Batman Unchained ingin memperbaiki Batman Joel Schumacher. Batman Unchained atau sering disebut sebagai Batman Trumpet direncanakan sebagai film kelima dan konsepnya cukup berbeda. Scarecrow direncanakan sebagai film utama. Jonathan Crane akan menggunakan Fear Toxin untuk menyerang Batman secara psikologis. Dan ini bukan kebetulan karena tema film ini yaitu adalah ketakutan. Bruce Wayne akan dipaksa untuk menghadapi ketakutan dan trauma masa lalunya. Jadi kalau Batman and Robin membawa Batman semakin besar dan colorful dan semakin campy, nah
Batman Unchained ini justru ingin membawa Batman kembali ke arah kepalanya sendiri, yaitu lebih gelap dan juga lebih personal. Schumacher bahkan menggambarkan film ini menjadi sesuatu yang lebih gelap lagi, dan menurut saya ini yang paling menarik karena film dan cerita dari Batman Schumacher ini seperti ingin melakukan koreksi dari film sebelumnya dan ingin kembali ke arah Tim Burton dan mengambil pengalaman dari dua film sebelumnya, lalu ingin mencoba memperbaiki Batman ke arah yang lebih serius lagi. Konsep yang terlalu ambisius. Konsep film ini jadi semakin liar. Harley Quinn direncanakan muncul, tapi bukan sebagai Harley Quinn yang kita kenal seperti di Batman Animated Series. Dalam versi prototypic, dia merupakan seorang toy maker dan putri dari Joker yang ingin membalas dendam terhadap Batman atas kematian ayahnya. Kemudian Scarecrow. Schumacher bahkan sempat mendekatkan Nicolas Cage untuk memerankan Jonathan Crane. Dan yang paling gilanya, Joker juga bakal direncanakan muncul dalam film ini. Tapi bukan sebagai Joker yang benar-benar hidup, karena Jack Nicholson tentu saja tidak akan begitu saja muncul dan kembali sebagai Joker setelah peristiwa film Batman pertama Tim Burton. Joker muncul sebagai halusinasi Batman akibat Firtoxin Scarecrow. Tapi Bruce Wayne juga bukan hanya menghadapi Scarecrow, dia akan dipaksa untuk menghadapi manifestasi dari semua ketakutannya. Bahkan karakter-karakter villain seperti Penguin, Catwoman, Two-Face, dan Riddler akan direncanakan untuk muncul semacam pengalaman psikologis Batman. Mereka akan menghantui Bruce Wayne dari pikirannya sendiri, dan konsep ini jauh lebih psikologis daripada yang mungkin kita bayangkan dari sutradara Batman and Robin. Jadi apakah Joel Schumacher sebenarnya ingin memperbaiki Batman? Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengatakan kalau misalnya Batman Unchained ini pasti akan menjadi titik balik dan juga menjadi film yang bagus. Karena film ini tidak pernah dibuat. Kita hanya punya informasi tentang konsep dan naskah awalnya saja. Dan bahkan konsepnya sendiri terdengar sangat ambisius. Schumacher masih ingin mempertahankan elemen fantasi dan teatrikalnya. Tapi sekarang pusat ceritanya lebih ke Bruce Wayne, kepada ketakutannya, kepada masa lalunya, kepada pertanyaan apa sebenarnya membuat Batman terus menjadi Batman. Ini sebenarnya sangat cocok dengan pembahasan Batman Forever, karena Batman Forever bertanya, siapa Bruce Wayne ketika dia tidak lagi yakin menjadi Batman? Dan Batman Unchained seperti ingin melanjutkan dan berbunyi apa yang terjadi ketika Bruce Wayne dipaksa menghadapi alasan mengapa dia menjadi Batman sejak awal. Kalau emang pada akhirnya film ini berdasar pada hal tersebut, film ini bisa menjadi penutup yang sangat berbeda dari film Joel Schumacher sebelumnya. Tapi kita tidak pernah bisa mendapatkan kesempatan itu karena film ini tidak pernah dibuat dan kita tidak punya kesempatan untuk melihatnya di layar lebar. Tapi Warner Bros akhirnya memilih jalan yang lebih ekstrim. Mereka tidak hanya mengganti sutradara, mereka memulai Batman dari awal lagi. Dan beberapa tahun kemudian kita mendapatkan Batman Begins. Dan mungkin itu yang membuat era Joel Schumacher menarik untuk dikenang, karena ini bukan sekedar cerita tentang dua film Batman yang berbeda. Ini adalah cerita tentang franchise yang sedang mencari identitasnya. Tim Burton memberikan Batman dengan gaya gothic dan juga gelap. Joel Schumacher mencoba membuat Batman lebih colorful dan juga mainstream. Batman Forever masih mencari keseimbangan tersebut, dan Batman and Robin kehilangan keseimbangan tersebut. Dan Batman Unchained seharusnya menjadi ajang dan kesempatan untuk membuat Batman menemukan taringnya kembali. Tapi kesempatan itu tidak pernah datang. Jadi ketika kita melihat Batman and Robin pada hari ini, mungkin kita pasti bertanya, bagaimana Batman bisa sampai seperti ini? Tapi kita juga harus ingat bahwa ada sebuah kesempatan ataupun sebuah upaya terakhir untuk membuat sebuah film yang setelahnya mungkin ingin menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di mana film itu berisi tentang bagaimana Bruce Wayne mungkin akan menghadapi ketakutan terbesarnya. Film ini mungkin akan menjadi penebusan Joel Schumacher. Tapi setelah Batman and Robin, Warner Brothers tidak ingin mengambil risiko itu lagi. Mereka memilih untuk mengakhiri era tersebut. Dan Batman harus menunggu sampai pada akhirnya tahun 2005 seorang sutradara bernama Christopher Nolan datang dan bertanya, "Here we go again." Oh ya, kalau kalian yang sudah menonton video sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Kalau kalian punya pendapat bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video pembahasan Batman seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya untuk tidak ketinggalan video kita pembahasan Batman selanjutnya di Kurosaki Wayne. See you in another time and see you in other night. See you guys.